Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani, ahbab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teman-teman yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan bertemu bulan Rajab. Bulan yang kita mengetahui begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah turunkan di bulannya tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab syahrullah. Bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit bagi kita semuanya mengetahui akan keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan pada bulan Rajab. Bulan Rajab adalah syahrul istighfar. Bulan Rajab adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala menerima taubat setiap hamba-Nya. Dan kita tahu betul bagaimana kejadian Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa sampai kepada langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha, menuju tempat yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak sedikit juga dari kita hadirin teman-teman yang jarang dari kita mengetahui salah satu sunnah yang berada pada bulan Rajab. Kesunahan tersebut adalah kesunahan bulan Atirah. Kesunahan tersebut adalah kesunahan penyembelihan Atirah. Seorang penyair berkata, kullun yadda'i waslun bi Laila wa Laila la taqirru lahum bidzaka. Semua orang berstatement dan mengaku mempunyai hubungan cinta dengan Laila, mempunyai hubungan kasih sayang dengan Laila, tapi sayang Laila tidak mengakui pengakuan mereka akan kecintaan Laila kepada dirinya. Mungkin dari kita banyak yang mengaku kita merindukan bulan Rajab. Mungkin banyak dari kita mengaku cinta dengan bulan Rajab. Tapi jangan sampai dengan lalai dengan kesunahan bulan Rajab ini, bulan Rajab tidak mengakui kecintaan kita. Sebelum kita berpanjang lebar di dalam membicarakan hukum Atirah ini, alangkah baiknya kita untuk mengetahui apa sih yang disebut dengan Atirah ini. Apa sih pandangan syariat dengan definisi Atirah ini? Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah dijelaskan bahwasannya Al-Atirah lugatan, Atirah secara lugatan adalah dhabihatun kanat tudbahu fi Rajabin yataqarrabu biha ahlul jahiliyyati wal muslimun. Atirah adalah dhabihah, sembelihan yang mana orang-orang jahiliyah melakukan sembelihan tersebut. Wal muslimun, begitu juga orang-orang muslim, yataqarrabu biha, yang mereka menjadikan itu semuanya sebagai pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanusikha dzalika. Kemudian ada ulama berpendapat bahwasanya Atirah itu adalah yang sudah dinasakh atau sudah dihapus. Namun bagaimana secara definisi secara syariat di dalam kitab Asnal Matalib, syarah daripada Rawdatul Talib, disebutkan bahwasannya Atirah adalah dhabihatun kanu yadbahunaha fil ashri awal min Rajabin. Jadi Atirah ini merupakan sembelihan yang mana orang-orang dahulu menyembelih sembelihan tersebut fil ashril awal min Rajabin, di 10 awal daripada bulan Rajab. Wa yusammunaha ar-Rajabiyah. Begitu juga mereka memberi nama dengan Atirah ini dengan nama ar-Rajabiyah. Disebutkan di sini di dalam kitab Mawsu' al-Fiqhiyah al-Qutfiyah al-Quwaitiyah, wa dzalika anna al-Araba fil jahiliyyati kanat idza talaba ahaduhum amran nadhara la in dhafara bihi la yadhhanna min ghanamihi fi Rajabin kadza wa kadza. Orang-orang dahulu pada zaman jahiliyah, mereka ketika menginginkan hajatnya, ketika menginginkan suatu perkara, ketika meminta suatu perkara, mereka akan melakukan nazar. Fa'in dhafira bihi nazar, fa'in dhafira bihi la yadhbahanna min ghanamihi fi Rajabin kadza wa kadza. Andaikan, kata mereka, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan itu terkabulkan, maka mereka akan menyembelih dari kambing-kambing mereka fi syahri Rajabin kadza wa kadza, pada bulan Rajab sekian dan sekian. Hukum ijmali, hukum melakukan al-Atirah. Secara global, hukum melakukan Atirah adalah hukumnya adalah sunnah pada
awal Islam dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja'al Islamu wal Arabu yadbahuna fi syahri Rajab ma yusamma bil atirah aw ar-Rajabiyyah wa sara ma'mulan bidzalika fi awal Islam li qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ahli kulli baitin udhiyatun wa atirah. Dahulu ketika Islam di awal Islam itu datang, orang-orang jahiliyah sudah melakukan kegiatan atirah, sudah melakukan penyembelihan atirah, sehingga pada awal Islam hal tersebut diamalkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal tersebut bersandar kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ahli kulli baitin udhiyatun wa atirah. Setiap ahli bait, setiap keluarga wajib untuk melakukan udhiyah dan melakukan atirah. Ini adalah merupakan mahalul ittifaq bainal a'immatil arba'ah, dan ini merupakan pendapat yang ittifaq, pendapat yang sepakat para imam madzhab akan disyariatkannya atirah di dalam awal-awal Islam. Akan tetapi ada mahalul khilaf, ada tempat berbeda pendapatnya para a'immatil arba'ah di dalam setelah awal-awal Islam. Ya, apakah setelah daripada masa awal Islam itu atirah tetap disyariatkan atau atirah itu telah dihapus? Oleh karena itu, Imam Madzhab Al-Jumhur, pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian juga Imam Malik, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal, mereka berpendapat bahwasannya atirah itu telah dinasakh, sunnah atirah itu telah dihapus. Karena kan mereka bersandar kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la far'a wa la atirah. Tidak ada sembelihan far'a dan tidak ada sembelihan atirah. Dan itu pendapat al-Imam Ats-Tsalatsah, pendapat tiga mazhab yang menyatakan bahwasannya al-Imam bahwasanya sunnah atirah atau sembelihan atirah itu telah dinasakh di dalam syariat Islam ini. Akan tetapi mazhabuna, mazhab al-Imam Syafi'i yang merupakan daripada mazhab jumhur di Indonesia, merupakan kebanyakan mazhab yang dianut oleh penduduk Indonesia, di penduduk Indonesia ini menyatakan bahwasannya atirah itu tidak dinasakh. Sunnah atirah itu tidak dihapus, sunnah atirah itu tidak dihilangkan. Karena kenapa? Wastadallu biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Imam Asy-Syafi'i itu bersandar kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma akhrajahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa sahul Hakim wa Ibnu al-Mundhir an Nubaisyah qala nada rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kunna na'tiru atiratan fil jahiliyyah fi Rajab fama ta'runa. Dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang laki-laki memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, dahulu kami pada zaman jahiliyah melakukan atirah fi Rajabin, pada bulan Rajab. Fama ta'muruna, apakah engkau masih memerintahkan kami pada bulan Rajab ini untuk melakukan atirah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idbahu lillah fi ayyi syahrin kan. Idbahu, lakukanlah sembelihan lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala, fi ayyi syahrin kan, di bulan apapun itu. Qala An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu berkata, as-sahih alladhi nassa alaihi Syafi'i, pendapat yang sahih adalah pendapat bagaimana yang dikatakan oleh al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, waqtadathul ahadits annahuma la yukrahani. Nah, beliau mengatakan bahwasanya Imam Nawawi mengomentari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya atirah dan far'a la yukrahani, itu tidak dimakruhkan, bal yustahabbani, akan tetapi atirah dan juga sembelihan far'a yustahabbani, itu disunnahkan dan disyariatkan di dalam agama ini. Artinya apa? Hukum atirah dan hukum far'a, sembelihan far'a, nanti ada lagi pembahasannya, namanya sembelihan far'a, itu tidak dihapus dan tidak dimakruhkan di dalam syariat ini. Bahkan itu semuanya adalah hal yang disunnahkan di dalam agama Islam. Kemudian timbul di dalam benak kita bahwasannya kita tadi telah mendengar bagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal, dan mengatakan bahwasanya atirah sudah dinasakh, sembelihan atirah itu sudah dihilangkan, karena bersandar dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la far'a wa la atirata. Lalu bagaimanakah
dengan hadis ini yang menyatakan bahwasannya la far'a wala atirah, tidak ada sembelihan far'a, tidak ada sembelihan atirah. Sedangkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tetap mensunnahkan kegiatan atirah, tetap mensunnahkan penyembelihan atirah di dalam bulan Rajab. Imam sahib kitab Asnal Maghalib fi syarhi Rawdatul Talib mengatakan bahwasannya larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la far'a wal atirah itu bukan berarti larangan haram kita untuk melakukan far'a dan melakukan atirah. Itu bukan berarti larangan kita tidak boleh mutlak untuk melakukan far'a dan melakukan atirah. Kata beliau mengatakan di sini, wal man urajul ila ma kanu yaf'alunahu fi min adh-dhabhi li alihatihim. Larangan ini bisa dimungkinkan bahwasannya Nabi Muhammad melarang kita la far'a wal atirah ini kembali kepada apa yang dilakukan orang-orang jahiliyah. Tadi kita telah mengetahui bahwasanya orang-orang jahiliyah dahulu mereka melakukan atirah. Mereka melakukan sembelihan atirah, tapi ingat, atirah yang mereka lakukan bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka melakukan atirah karena li'alihatihim, untuk tuhan-tuhan mereka, untuk asnam, untuk daripada patung-patung yang mereka jadikan Tuhan. Tapi kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mengimani Allah dan Rasulnya, melakukan atirah mukhlisan liwajhillah subhanahu wa ta'ala, mukhlisan liwajhillah subhanahu wa ta'ala, murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la far'a wa la atirata, jangan kau melakukan sembelihan far'a dan melakukan sembelihan atirata. Itu karena apa? Karena Tuhan-Tuhan yang bagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Tapi lakukanlah murni karena Allah subhanahu wa ta'ala. Atau annal maqsuda nafil wujubi. Atau Imam di dalam disebutkan di dalam kitab Asnal Matalib, yang dimaksud la far'a wal atirah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annal maqsud nafil wujub, artinya menafikan kewujuban daripada atirah itu sendiri. Artinya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la far'a wal atirah, bahwasannya far'a dan atirah itu hukumnya tidak wajib. Nabi Muhammad mentiadakan kewajiban far'a dan mentiadakan kewajiban atirah. Artinya apa? Keduanya hal yang disyariatkan di dalam agama Islam, tapi keduanya adalah sesuatu yang sunnah. Kemudian alasan yang ketiga yang menunjukkan bahwasannya la far'a wal atirah itu bukan menunjukkan artinya pentiadaan Nabi terhadap hukum far'a wal atirah. Di sini disebutkan au annahuma laisa kal aqlihiyah, atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya far'a dan atirah itu merupakan sesuatu hal yang ditekankan sebagaimana penyembelihan udhiyah. Kita tahu bagaimana penyembelihan udhiyah, ikhtilaf bainal ulama, berbeda pendapat bagaimana ulama di dalam menanggapi penyembelihan ulama. Ada mereka mengatakan fardu ain, ada yang mereka mengatakan bahwasanya hukumnya fardu kifayah dan lain sebagainya. Udhiyah itu adalah penyembelihan yang dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Dalam Idul Adha itu melakukan penyembelihan udhiyah. Dan inilah hukum bagaimana penjelasan daripada hukum atirah. Oleh karenanya mazhab kita, kesimpulannya mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwasannya atirah adalah penyembelihan yang masih disyariatkan di dalam agama Islam dan disunnahkan, la yukrahu, dan itu merupakan sesuatu yang tidak dimakruhkan di dalam syariat ini. Dan alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ketika nanti kita memasuki bulan Rajab, kita pengen melakukan penyembelihan, kita ingin melakukan bagaimana kesunahan atirah, kita nggak usah bingung-bingung lagi nyari kambing, nyari sapi, ataupun yang lainnya yang susah. Yang kita inginkan sehat dan sesuai dengan syariat. Sehat dan sesuai dengan syariat. Alhamdulillah kita menyediakan darmus kurban daripada darmus farm yang menyediakan daripada kambing dan sapi yang kalian semuanya, yang hadirin semuanya, teman-teman semuanya ingin barangkali melakukan sunnah atirah, bisa memesan di dalam darmus kurban atau darmus farm ini. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwasanya turq ilallah masdudah, jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu tertutup, illa man iktafa bi athari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka yang berpijak dengan jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarkanlah seluruh
apa yang kita punya, keluarkanlah apa yang kita bisa untuk mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.